Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam rangka saya pemenuhan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Grobogan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru semuanya karena meluangkan waktu di pagi hari ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebagai fasilitator yaitu Ibu Dian Purnamasari dan pengajar prakteknya Bapak Bambang Setiono. Konsep kunci modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. 2, disiplin positif. 3, perubahan motivasi perilaku manusia. 4, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia. 6, posisi kontrol restitusi. 7, segitiga restitusi. Sebelum kita memahami perubahan paradigma belajar, sebelumnya ada ilustrasi seperti ini. Jika andaikan Bapak Ibu guru bersama rekan kerja atau rekan Anda, misalkan Anda sebagai A, rekan kerja yang satunya sebagai B, yang A disuruh menggenggam telapak tangannya dan membayangkan dalam telapak tangannya itu benda yang paling berharga. Yang B itu tugasnya membuka telapak tangan A dengan segala cara, boleh bujukan, intimidasi, hardikan, bahkan sampai menyuap dengan uang. Pertanyaannya, apakah A akan membuka telapak tangannya? Mengapa? Yang kedua, apakah B berhasil membuka telapak tangan A? Mengapa? Monggo Bu Silvi pendapatnya. A membuka telapak tangannya, betul. Membayangkan ini ada benda yang paling berharga. Yang B memaksa untuk membuka dengan rayuan, intimidasi, hardikan, atau bahkan menyuap dengan uang. Apakah A membuka telapak tangannya dengan sukarela atau bagaimana? Kalau menurut saya tidak. Karena apa? Kalau dia membuka telapak tangan, dia akan kehilangan benda tersebut. Oke, berarti itu. Ada lagi yang mau berpendapat? Sama ya? Iya. Yang A tidak akan membuka telapak tangannya, yang B tidak bisa, otomatis tidak bisa. Ini Bapak Ibu guru, bahwa hanya diri kita yang dapat mengendalikan diri kita sendiri. Jadi telapak tangan akan tetap digenggam atau dibuka itu karena diri kita sendiri, bukan orang lain yang mengendalikannya. Ya, itu sesuai dengan teori kontrol Dr. William Blaser, yaitu perubahan paradigma belajar. Psikiater dan pendidik Dr. William Blaser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat
Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah permusuhan akan terbentuk. Jadi di sini ya ternyata sudah dikatakan kita mampu mengontrol murid kita. Ternyata itu tidak. Setiap orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Seakan-akan murid itu manut dengan kita. Itu karena murid mau dikontrol dengan gurunya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Nah, berarti yang kita berdasarkan teori kontrol seperti itu. 2. Disiplin positif. Kita mendengar kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Biasanya seperti itu Bu ya. Kalau misalkan upacara terlambat, biasanya langsung dibariskan ke barisan sendiri. Ternyata itu keliru. Kalau sekarang mungkin benar pada zamannya, tetapi untuk saat ini kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak didik kita. Diana Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin, murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin juga
bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasanya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. 6. Kreatif. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosling, ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu motivasi eksternal. Jadi seakan-akan murid itu terpaksa memakai perasaannya, itu terpaksa. Itu berarti motivasi eksternal karena takut akan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau inti apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga motivasi eksternal yang bersifatnya sementara. Anak-anak akan melakukan itu karena mendapatkan reward atau sebuah penghargaan. Itu motivasi eksternal dari luar, belum dari dirinya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal. Tapi motivasi yang terdapat dari yang bersumber dari dirinya sendiri. Ini akan berjangka panjang. Ya, kalau yang 1, 2 itu motivasi eksternal itu hanya bersifat sementara karena melakukannya karena takut hukuman. Sedangkan yang ketiga itu dari dirinya sendiri. Misalkan saya menjaga kebersihan ya karena memang termotivasi sadar akan kebersihan, itu contohnya. Hukuman dan penghargaan merupakan disiplin dengan identitas gagal. Hukuman, mode paksaan. Penghargaan tidak efektif, tiba-tiba, tidak diharapkan, atau sangat melukai, merusak hubungan. Kalau penghargaan juga, hukuman murid atau anak akan tersakiti, penghargaan mengurangi ketepatan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau penghargaan menurunkan kualitas. 5. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. 5. Mematikan kreativitas. Ya, ini jadi hukuman dan penghargaan itu disiplin identitas gagal karena motivasinya eksternal bersifat sementara, bahkan di sini bisa merusak hubungan
atau melukai, atau murid juga merasa tersakiti atau terlukai. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 1996. Intinya restitusi itu begini Bapak Ibu. Jika murid melakukan sebuah kesalahan, misalkan murid bertengkar, itu tidak harus langsung, misalkan datang terlambat pun tidak langsung kita hadir atau langsung kita beri hukuman, tetapi kita harus melakukan restitusi. Restitusi itu intinya seperti ini. Murid dipaksa atau kita giring, kita tuntut untuk refleksi diri. Apa kesalahannya? Setelah itu apa solusinya? Kita tuntut, ya, menyadari kesalahannya dan bahkan anak tersebut menemukan solusinya sendiri. Ya, itu ini dari restitusi. Kemarin juga pemahamannya seperti itu. Itu seperti kita selesai mengajar kan juga refleksi. Begitu juga anak. Jika dia melakukan kesalahan, kita selesaikan dengan restitusi, sama dengan kita menuntun anak untuk melakukan refleksi. Ciri-ciri restitusi. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Restitusi memperbaiki hubungan. 3. Restitusi tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Khusus untuk ini saya mengharapkan target saya memang nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu untuk apa? Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk keselamatan atau untuk kesehatan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas
lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Intinya begini, membuat keyakinan kelas. Kalau angkatan 1 sampai 4 itu kesepakatan kelas. Angkatan 5, 6, 7, dan 8 ini diubah lagi keyakinan kelas. Apa bedanya dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas biasanya yang membuat kan sudah sekolahan. Kalau keyakinan kelas itu membuatnya pada kelas itu murid dan beserta guru diskusi. Yang mengusulkan itu otomatis murid-murid sendiri. Jika murid itu meyakini, berarti mereka akan bertanggung jawab, akan melakukannya. Dan keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu diganti dengan jaga kebersihan. Tidak boleh berbuat curang, berarti jujur. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak, biasanya 3 sampai 7. Datang tepat waktu, disiplin, seperti itu. Jadi jika murid itu melanggarnya, itu kita akan melakukan restitusi. Seperti contoh misalnya murid berbuat kesalahan, kita kembalikan restitusi, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang dilanggar, seperti itu. Peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya atau keyakinan kelas berarti tanggung jawab. Biasanya peraturan kan lebih rinci, kembalikan barang kepada tempatnya. Itu kalau di keyakinan kelas itu tanggung jawab, termasuknya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita seringnya itu ya tata tertib seperti itu. Tetapi langsung saja menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau saya lihat Sabtu Minggu kamu sering datang terlambat ya? Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat dalam hidup? 5 kali, Bu. Sebagai guru Sering terlambat di apakah itu SD kesalahan? sekaligus sekarang menjabat Baik sebagai Allah, kepala berbuat sekolah kesalahan Sidoarjo. itu manusia. Dalam hal ini sebagai Setiap guru penggerak, orang Ibu pasti Sundari pernah berbuat kesalahan. mempresentasikan Yang topik terpenting mengenai kita bisa belajar dari diseminasi, kesalahan pemahaman dan dan pengalaman berbuat penerapan budaya positif. atau berusaha untuk Dalam mengangkat memperbaikinya. diseminasi Setuju? pemahaman dan pengalaman penerapan budaya Ayo, positif, kita cari solusinya Ibu bersama Sundari menekankan pada untuk konsep masalahmu. Iya, Bu. budaya Ayah positif, sering di terlambat, mana pasti di punya sini alasannya. tentunya Kenapa sih Alia sering terlambat? Karena saya menuju sering pada muara, yaitu pada karakter pelajar Pancasila. main HP, jadi kurang Dalam tidur. Kamu tahu tentang pelaksanaannya keyakinan kelas yang di sudah kita proses sepakati? untuk Kalau terlambat ke menekankan budaya sekolah, positif sesuai dengan keyakinan kita disampaikan tidak? penekanan pada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, Menurut kamu, kemudian keyakinan yang kelas ketiga apa yang perubahan sudah edukasi kamu perilaku langgar? manusia, Disiplin, Bu. membentuk Menurut keyakinan kamu, kelas, disiplin itu penting mengetahui tidak? kebutuhan dasar manusia, Penting, Bu. posisi kontrol Dapat restitusi dan membuat saya sertifikat datang restitusi. ke sekolah tepat waktu dan Terkait bisa dengan menghargai perubahan waktu. paradigma belajar, Ibu Sundari SPD mengutip Dan landasan teori penting, yang disampaikan oleh sangat Dr. penting ya, William karena Fraser, disiplin itu bermanfaat yaitu untuk terkait kita, dengan seperti kita dapat menghargai orang di sekitar kita. Jadi kalau kita pelurusan disiplin, semua konsepsi pekerjaan yang kita juga selama tidak ini menumpuk karena dikerjakan tepat waktu. ada, yaitu Iya, Bu, saya guru menyesal mengontrol sudah murid. sering terlambat. Saya mohon Sebenarnya, maaf sudah sering Menurut terlambat. Dr. William Ya, Fraser, Ayah, hal ini tidak sikap terjadi, yang sangat tapi baik yang sudah kamu sebenarnya lakukan adalah dengan murid meminta tersebut maaf. sedang Menurut mengizinkan kamu, dirinya apa yang akan dikontrol kamu oleh lakukan guru. agar tidak datang terlambat lagi ke Adapun sekolah? Saya akan tidur ilusi lebih pandangan yang cepat selama ini dan tidak terjadi, begadang lagi yaitu agar tidak terlambat sebagai sekolah. contohnya adalah Baik, Ayah, kamu yang sudah seperti menemukan diungkapkan tadi, solusinya ilusi guru dan mengontrol Ibu siswa, akan bekerja kemudian sama yang dengan kedua orang penguatan tuamu positif agar untuk tidak bermanfaat. datang terlambat ke Dalam sekolah artian lagi. ini berarti Sekarang motivasi kamu dari bisa kembali ke luar kelas. Terima atau kasih. motivasi eksternal
kemudian kritik itu membuat merasa bersalah bagi pelakunya, tapi bisa menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hal ini akan memunculkan perubahan sesaat, tapi dalam jangka waktu lama akan ada tekanan batin atau memunculkan hubungan yang tidak harmonis atau permusuhan pada sosok yang memaksa tadi dengan yang diberi arahan secara paksa. Kemudian diutarakan untuk mengubah cara pandang tersebut dimunculkan sebuah teori kontrol dari stimulus respon yang muncul, misalkan dengan cara mengubah orang untuk berpandangan sama seperti kita, itu diubah dengan kita berusaha memahami pandangan orang tersebut. Kemudian ketika kita terbiasa melihat bahwa perilaku buruk itu suatu kesalahan, William Glasser menyarankan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Contoh lain, pandangan terhadap orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya diri sendirilah yang bisa mengontrol diri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan ini merupakan restitusi atau sangat penting ya, yang karena gagal. disiplin itu bermanfaat Adalah untuk kita, berkolaborasi dan seperti kita dapat menghargai orang di sekitar kita. bersepakat Jadi menciptakan kalau kita sebuah disiplin, semua pekerjaan keyakinan kita juga positif. tidak menumpuk karena Kemudian dikerjakan tepat waktu. Iya Bu, model saya berpikir menyesal menang sudah kalah sering terlambat. sebaiknya Saya mohon maaf sudah sering terlambat. dikondisikan Ya, Ayah. menjadi model Sikap berpikir yang sangat menang. baik yang sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Untuk menegakkan Menurut kamu, disiplin apa yang positif akan ini kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? dalam bukunya Diana Gosen Dan tidak gadang lagi. menyatakan bahwa disiplin adalah tata tertib, Baik Ayah, kamu sudah teratur, menemukan dan solusinya patuh dan terhadap Ibu peraturan. akan bekerja sama Berarti dengan di orang situ tuamu agar lebih tidak identik datang dengan terlambat ke sekolah lagi. hukuman. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Diana Gosen menyatakan bahwa disiplin tidak harus berupa hukuman, karena Diana Gosen berpendapat bahwa disiplin adalah sebuah proses belajar. Datang terlambat ya. Murid paham tujuan kegiatannya atau aksi yang dilakukannya, Sudah sehingga berapa kali kamu terlambat dalam motivasi 5 kali Bu. sering terlambat? terhadap apa yang dilakukannya itu adalah Iya Bu. anggapannya dari diri sendiri atau Berbuat motivasi kesalahan intrinsik. itu manusiawi. Kemudian Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. pemahaman terkait dengan Yang terpenting, kebajikan itu kita secara bisa belajar universal, dari bukan kesalahan subjektif dan diri berbuat sendiri. atau Kemudian berusaha nilai-nilai yang ingin dicapai untuk oleh setiap memperbaiki. anak bangsa Setuju? adalah profil pelajar Pancasila, Kita cari yaitu solusinya beriman, bersama. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar Ayah kritis, sering terlambat, berkebinekaan pasti global, punya alasannya. bergotong royong dan Kenapa kreatif. sih Alia sering terlambat? Adapun motivasi perilaku manusia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan internal. Kamu tahu tentang keyakinan kelas yang sudah kita Adapun sepakati? motivasi eksternal ini Kalau terlambat ke memunculkan sekolah, sesuai dengan motivasi, keyakinan kita tidak? yaitu dia melakukan apa yang disarankan dari pihak luar itu karena untuk menghindari keyakinan kelas apa yang sudah sebuah kamu konsekuensi langgar? atau menghindari hukuman, Menurut kamu, atau dia disiplin itu melaksanakan penting tidak untuk kamu? arahan dari luar atau motivasi eksternal Dapat membuat dengan saya datang ke sekolah tepat waktu pamrih dan untuk bisa mendapatkan menghargai waktu. hasil. Betul. Disiplin Jadi, itu berarti menghargai waktu Hal ini menurut dan Diana penting Gosen
sangat sesuatu penting ya, yang karena kurang disiplin efektif itu untuk bermanfaat untuk menumbuhkan kita, karakter diri yang seperti kuat. kita dapat menghargai orang Adapun yang di sekitar disarankan oleh kita. Dian Jadi Golasmuk kalau kita adalah disiplin, semua pekerjaan kita juga tidak menguatkan menumpuk karena motivasi dikerjakan internalnya, tepat yaitu waktu. menghargai diri Iya Bu, sendiri. saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah Beliau sering berpendapat bahwa terlambat. hukuman dan Ya ayah, penghargaan sikap yang sangat baik itu yang sesuatu kita lakukan dengan yang meminta maaf. Menurut kamu, dipilih untuk apa menerapkan yang disiplin akan dengan kamu identitas yang lakukan kuat. agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Adapun Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat sekolah. Baik ayah, prinsip kamu sudah pemikirannya menemukan adalah solusinya, dengan adanya dan penghargaan dan ibu hukuman akan itu bekerja sama dengan orang merupakan tuamu agar tidak datang cara terlambat untuk ke mengendalikan sekolah perilaku lagi. dari Sekarang anak. kamu bisa Ini kembali ke kelas. dianggap Terima sebuah kasih Bu. hal yang cenderung suatu pemaksaan. Sedangkan yang disarankan adalah adanya konsekuensi dan restitusi. Ya, Ini saya lihat dianggap sebagai satu motivasi minggu ini kamu sering datang dengan terlambat ya? kecenderungan Iya sukses. Bu. Menurut ingatan Adapun kamu, sudah berapa kali kamu penjabarannya terlambat? adalah 5 kali. konsekuensi stimulus respon Sering terlambat, apakah itu kesalahan? Iya Bu. sudah diketahui Baik ayah, berbuat kesalahan itu maksudnya. manusia. Setiap Dari orang kontrolnya berupa pasti undangan. pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari Stimulus kesalahan dan responnya berupa berbuat konsekuensi atau monitoring dan berusaha evaluasi. untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Ayo Kemudian kita cari restitusinya solusinya bersama untuk Murid masalahmu. Iya Bu. punya tanggung Ayah jawab sering terlambat, pasti Kebetulan. punya alasannya. Kenapa sih Alia sering terlambat? restitusi Karena dari saya sering pendapat begadang Dian Golasmuk yang dikutip oleh Ibu sambil Sundari main HP, Hmm. jadi kurang tidur. menekankan pada proses Kamu tahu menciptakan tentang kondisi keyakinan kelas bagi yang sudah murid kita untuk sepakati? memperbaiki kesalahan mereka. Kalau terlambat Jadi ke restitusi sekolah, ini sesuai dengan keyakinan adalah kita bukan tidak? menebus kesalahan, tapi belajar dari sebuah kesalahan yang Tidak dilakukan. Bu. Kemudian Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? memberikan tawaran, bukan sebuah paksaan. Menurut kamu, disiplin itu Kemudian penting tidak untuk kamu? Memperbaiki hubungan, Dapat membuat saya datang ke sekolah menuntun tepat untuk waktu melihat dan bisa dalam diri menghargai sendiri. waktu. Betul. Yang kemudian kelima, Itu berarti mencari menghargai waktu, kebutuhan Dan, dasar dari penting. diri sendiri. sangat penting ya, karena Nah, di disiplin sini itu bermanfaat untuk kita. yang Seperti kita dapat menghargai orang di langkah sekitar kita. Jadi kalau kita disiplin, yang semua menurut pekerjaan saya kita juga kurang tidak sesuai menumpuk karena dengan dikerjakan tepat prinsip dasar waktu. Iya Bu, saya yang menyesal sudah dipakai sering adalah terlambat. ketika Saya mohon maaf menuntun sudah untuk sering terlambat. melihat dalam diri Ya ayah, sendiri sikap siswa yang yang sangat melakukan baik yang sudah kesalahan kamu tersebut. lakukan dengan meminta maaf. Menurut pendapat Menurut saya, kamu, ketika apa yang kita akan melakukan kamu proses lakukan penuntunan agar ke tidak arah datang terlambat perbaikan lagi dari ke kesalahan sekolah? itu, Saya akan tidur tentunya lebih ada cepat subjektivitas dan kita tidak untuk begadang lagi agar mengalahkan tidak pola terlambat pikir sekolah. Baik, atau ayah, keyakinan kamu sudah anak yang berbuat menemukan kesalahan itu solusinya, dan ibu ke akan dalam bekerja sama pola dengan pikir orang kita. tuamu Nah, hal ini agar tidak datang tentunya terlambat ke sekolah lagi. mirip Sekarang atau kamu bisa kembali ke merupakan kelas. Terima kasih. proses Ayo. berlangsungnya motivasi eksternal. Padahal Dian Golasmuk sendiri ataupun juga Kak, ya, saya lihat William satu Glasser minggu ini menyatakan kamu sering yang terbaik datang adalah terlambat motivasi ya? internal. Iya Bu. Jadi dalam hal ini Ingatan tentunya kamu untuk sudah membentuk berapa kali kamu keyakinan terlambat dalam diri 5 atau kali. dalam hal ini di institusi Sering pendidikan terlambat, apakah tentunya itu secara kesalahan? kumulatif Iya, adalah Bu. keyakinan kelas. Baik ayah, Tentunya berbuat kesalahan menurut itu pendapat saya manusiawi. perlu adanya juga Setiap sisi orang motivasi pasti eksternal pernah berbuat dalam kesalahan. proses pembentukan Yang keyakinan terpenting, diri tersebut. kita bisa belajar Jadi, dari kesalahan dan berbuat atau Perlu adanya berusaha kolaborasi untuk metode. memperbaikinya. Setuju? Kita menumbuhkan Ayo, motivasi eksternal Kita cari solusinya diri bersama. perseorangan masalahmu. dari Iya Bu. murid sehingga Ayah tumbuh sering karakter yang terlambat. Pasti punya beriman, alasannya. bertakwa, Kenapa sih Alia sering berperan dewasa terlambat? dan berakhlak Karena mulia, saya sering
dan juga akhlak-akhlak positif lain dalam profil pelajar Pancasila. sambil main HP. Itu dengan penuh kesadaran sendiri tumbuh dalam tentang keyakinan hati kelas yang sudah sanubari kita setiap sepakati? Tahu Bu. murid. Kalau Tapi terlambat di ke situ berarti sekolah, sesuai perlu dengan keyakinan kita tidak? pengkondisian, pengarahan secara eksternal dari Menurut guru kamu, atau keyakinan pendamping kelas kita. apa yang sudah kamu langgar? Jadi Disiplin Bu. untuk ke Menurut depan kamu, disiplin itu penting tidak? langkah dan tujuan Penting Bu. yang ingin Dapat dicapai membuat saya datang dalam ke sekolah penerapan tepat waktu budaya dan positif bisa yang menghargai waktu. dikehendaki Ibu Sundari SPD, Disiplin itu tentunya berarti menghargai waktu saya dan sarankan penting, untuk sangat penting ya, karena tidak disiplin itu hanya bermanfaat untuk kita. Seperti kita mengacu dapat pada satu menghargai orang di sekitar landasan kita. teori ini. Jadi Dalam kalau hal kita ini disiplin, semua William pekerjaan kita Glasser, juga tapi tidak menumpuk karena dikerjakan berusaha tepat mengkolaborasikan waktu. berbagai Iya Bu, kemungkinan saya menyesal sudah sering terlambat. metode Saya mohon untuk maaf sudah pencapaian sering tujuan terlambat. yang dikehendaki. Ma, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas. Saat istirahat, kamu bertengkar dengan temanmu Dava ya? Iya Bu. Kenapa kesal? Soalnya dapat selalu mencontoh PR bahkan bisa saat ulangan. Oh begitu, wajarlah jika marah. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan kesal dan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dava? Marah-marah, maki-maki dan bahkan gebrak meja Bu. Oh begitu, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya Bu, saya sudah susah payah mengerjakannya, masak dapur hanya mencontohnya, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah, kesal karena hasil pekerjaanmu disontek. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak lebih dari itu, lebih buruk, yaitu misalnya kamu tidak sampai memukul Dava. Sekarang kita pikirkan, tindakan kamu yang marah, memaki, dan menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antara teman Bu. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Baik. Kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menahan amarah saya, dan apabila ada teman yang mencontohnya saya akan melaporkan ke guru. Ya, tepat sekali tindakanmu Risma. Tetap semangat ya. Silahkan kembali ke kelas. Guru dapat mengatakan kalimat-kalimat ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu ya. Dalam kita menyelesaikan masalah-masalah anak didik kita menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Salam guru menggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, selamat pagi. Saya Dwi Teguh Prasetyo, SSSPD dari SD Negeri 1 Karangrejo.
rekan sejawat dari Ibu Sundari SPD sebagai guru di SD Negeri 1 Karangharjo, sekaligus sekarang menjabat juga sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangharjo. Dalam hal ini sebagai guru penggerak, Ibu Sundari mempresentasikan topik mengenai diseminasi, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif. Dalam mengangkat diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, Ibu Sundari menekankan pada konsep budaya positif, di mana di sini tentunya menuju pada muara, yaitu pada karakter pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaannya, di proses untuk menekankan budaya positif, disampaikan penekanan pada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian yang ketiga perubahan motivasi perilaku manusia, membentuk keyakinan kelas, mengetahui kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Terkait dengan perubahan paradigma belajar, Ibu Sundari SPD mengutip landasan teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, yaitu terkait dengan pelurusan konsepsi yang selama ini ada, yaitu guru mengontrol murid. Sebenarnya menurut Dr. William Glasser hal ini tidak terjadi, tapi yang sebenarnya adalah murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Adapun ilusi-ilusi pandangan yang selama ini terjadi, yaitu sebagai contohnya adalah yang seperti diungkapkan tadi, ilusi guru mengontrol siswa. Kemudian yang kedua, penguatan positif itu bermanfaat, dalam artian hal ini berarti motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Kemudian kritik itu membuat merasa bersalah bagi pelakunya, tapi bisa menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hal ini akan memunculkan perubahan sesaat, tapi dalam jangka waktu lama akan ada tekanan batin atau memunculkan hubungan yang tidak harmonis atau permusuhan pada sosok yang memaksa tadi dengan yang diberi arahan secara paksa. Kemudian diutarakan untuk mengubah cara pandang tersebut, dimunculkan sebuah teori kontrol dari stimulus respon yang muncul. Misalkan dengan cara mengubah orang untuk berpandangan sama seperti kita, itu diubah dengan kita berusaha memahami pandangan orang tersebut. Kemudian ketika kita terbiasa melihat bahwa perilaku buruk itu suatu kesalahan, William Glasser menyarankan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Contoh lain, pandangan terhadap orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya diri sendirilah yang bisa mengontrol diri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan, ini merupakan restitusi atau pemahaman yang gagal. Yang benar adalah berkolaborasi dan bersepakat menciptakan sebuah keyakinan positif. Kemudian model berpikir menang kalah sebaiknya dikondisikan menjadi model berpikir menang-menang.
Nah, untuk menegakkan disiplin positif ini, di dalam bukunya Diana Gosen menyatakan bahwa disiplin adalah tata tertib, teratur, dan patuh terhadap peraturan. Berarti di situ lebih identik dengan hukuman. Diana Gosen menyatakan bahwa disiplin tidak harus berupa hukuman, karena Diana Gosen berpendapat bahwa disiplin adalah sebuah proses belajar. Murid paham tujuan kegiatannya atau aksi yang dilakukannya, sehingga motivasi terhadap apa yang dilakukannya itu adalah anggapannya dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Kemudian pemahaman terkait dengan kebajikan itu secara universal, bukan subjektif diri sendiri. Kemudian nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Adapun motivasi perilaku manusia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan internal. Adapun motivasi eksternal ini memunculkan motivasi, yaitu dia melakukan apa yang disarankan dari pihak luar itu karena untuk menghindari sebuah konsekuensi atau menghindari hukuman, atau dia melaksanakan arahan dari luar atau motivasi eksternal dengan pamrih untuk mendapatkan hasil. Jadi hal ini menurut Diana Gosen sesuatu yang kurang efektif untuk menumbuhkan karakter diri yang kuat. Adapun yang disarankan oleh Diana Gosen adalah menguatkan motivasi internalnya, yaitu menghargai diri sendiri. Beliau berpendapat bahwa hukuman dan penghargaan itu sesuatu yang dipilih untuk menerapkan disiplin dengan identitas yang gagah. Adapun prinsip pemikirannya adalah dengan adanya penghargaan dan hukuman itu merupakan cara untuk mengendalikan perilaku dari anak. Ini dianggap sebuah hal yang cenderung suatu pemaksaan. Sedangkan yang disarankan adalah adanya konsekuensi dan restitusi. Ini dianggap sebagai motivasi dengan kecenderungan sukses. Adapun penjabarannya adalah konsekuensi stimulus respon sudah diketahui maksudnya, teori kontrolnya berupa undangan. Stimulus responnya berupa konsekuensi, monitoring, dan evaluasi. Kemudian restitusinya, murid punya tanggung jawab ke depannya. Restitusi dari pendapat Diana Gosen yang dikutip oleh Ibu Sundari menekankan pada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ciri restitusi ini adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari sebuah kesalahan yang dilakukan. Kemudian
memberikan tawaran, bukan sebuah paksaan. Kemudian memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat dalam diri sendiri. Yang kemudian kelima, mencari kebutuhan dasar dari diri sendiri. Nah, di sini yang langkah yang menurut saya kurang sesuai dengan prinsip dasar yang dipakai adalah ketika menuntun untuk melihat dalam diri sendiri siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, menurut pendapat saya, ketika kita melakukan proses penuntunan ke arah perbaikan dari kesalahan itu, tentunya ada subjektivitas kita untuk mengarahkan pola pikir atau keyakinan anak yang berbuat kesalahan itu ke dalam pola pikir kita. Nah, hal ini tentunya mirip atau merupakan proses berlangsungnya motivasi eksternal. Padahal Dian Grosser sendiri ataupun juga William Glasser menyatakan yang terbaik adalah motivasi internal. Jadi dalam hal ini tentunya untuk membentuk keyakinan diri atau dalam hal ini di institusi pendidikan tentunya secara kumulatif adalah keyakinan kelas. Tentunya menurut pendapat saya perlu adanya juga sisi motivasi eksternal dalam proses pembentukan keyakinan diri tersebut. Jadi perlu adanya kolaborasi metode, kita menumbuhkan motivasi eksternal diri perseorangan dari murid sehingga tumbuh karakter yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan juga akhlak-akhlak positif lain dalam profil pelajar Pancasila. Betul, dengan penuh kesadaran sendiri tumbuh dalam hati sanubari setiap murid, tapi di situ berarti perlu pengkondisian, pengarahan secara eksternal dari guru atau pendamping atau pembimbing. Jadi untuk ke depan langkah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan budaya positif yang dikehendaki Ibu Sundari SPD, tentunya saya sarankan untuk tidak hanya mengacu pada satu landasan teori ini, dalam hal ini William Glasser, tapi berusaha mengkolaborasikan berbagai kemungkinan metode untuk pencapaian tujuan yang dikehendaki.